Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertemu kembali pada pagi hari ini untuk beribadah bersama-sama. Sekalipun kita tidak bisa bertemu di gedung gereja, tetapi saya rindu pada pagi hari ini kita sungguh-sungguh bisa beribadah dari rumah kita masing-masing. Biarkan Tuhan yang menghampiri kita di rumah kita masing-masing. Saya mengajak pada kita rendahkan hati kita, masuk dalam hadirat Tuhan. Mari haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Glory Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surau, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Semuanya mari katakan, walau 1000 rebah di sisiku, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh haleluya. Mari kita rendahkan hati, datang di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu di dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan Tuhan. Yes. Haleluya. Diriku Tuhan. Awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang. Katakan dalam hatimu, tak pernah Kau tinggalkan diriku Tuhan.
sampai hari ini kami ada, kami hidup, semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terus bawa kami masuk dalam hadirat-Mu, sebab kami percaya hadirat-Mu membawa kemenangan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami siap beribadah pagi hari ini, memuji dan meninggikan nama-Mu. Lawat setiap kami, jemaat-Mu satu persatu, hampiri mereka, sehingga pagi hari ini sungguh lawatan Tuhan terjadi di dalam diri kami. Kami siap memuji Engkau, kami siap memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk bersuka cita. Saya percaya kita punya Tuhan Yesus yang sungguh baik, sangat baik di dalam diri kita, sebab Dia merelakan dirinya karena mengasihi saya dan saudara sekalian. Siapkan hatimu, mari kita memuji nama Tuhan. sungguh baik. Dan kita merasakan kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, beberapa hari yang akan datang,
kita akan merayakan Jumat Agung. Satu peristiwa yang penting bagi kehidupan kekristenan kita. Sebab hanya Yesus yang rela mati di atas kayu salib, mengorbankan dirinya hanya untuk saudara dan saya, agar kita beroleh anugerah keselamatan, sehingga kita beroleh hidup yang kekal. Pagi hari ini saya mengajak kita semuanya merenungkan kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mahkota duri di kepalamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mahkota duri di kepalamu menebus pikiranku. Tanganmu berlubang paku menebus perbuatanku. Bilur di sekujur tubuhmu menyembuhkan sakitku. Tombak menusuk lambungku, mentahirkan hatiku. Dari besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbananmu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mahkota duri di kepalamu menebus pikiranku. Tanganmu berlubang paku menebus perbuatanku. Bilur di sekujur tubuhmu menyembuhkan sakitku. Amin, amin Tuhan. Tombak menusuk lambungku. Katakan mentahirkan kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, selamatkan hidupku. Amin, Tuhan. Terima kasih untuk salib-Mu. Kasih-Mu padaku,
Siapakah kami? Manusia yang berdosa, tetapi di dalam Engkau kami beroleh anugerah keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari berkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, sehingga firman-Mu itu meneguhkan kami, menguatkan iman kami. Berkati seluruh sidang jemaat yang merenungkan firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati. Haleluya, haleluya. Amin. Salam. Sebuah pujian yang dasar oleh tim WL dan singer serta pemain musik. Itu membangun iman kita. Karena pujian ada Allah di sana. Sekalipun kita terpisah oleh jarak, dan kiranya saat Bapak ikut puji-pujian tadi di HP, di televisi, di gadget Anda, saya berdoa impartasi Tuhan bekerja. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan Tuhan buka terobosan atas hidup kita. Saya tahu tidak mudah ini, karena kita nggak bisa ketemu. 3 minggu kita berpisah, hanya bertemu lewat tayangan khotbah seperti ini, hanya ketemu lewat streaming kita. Sesungguhnya sebagai hamba Tuhan saya rindu bertemu Bapak Ibu untuk mendoakan, menumpangi tangan, untuk mendengar keluh kesah Bapak Ibu. Tapi karena kita ikut anjuran pemerintah, tidak boleh ketemu lebih dulu. Kita stay at home. Ini bentuk penghormatan kita kepada pemerintah, karena pemerintah berasal dari Tuhan dan kita hormati Tuhan juga. Tapi saya berdoa kita gak kehilangan pengharapan. Justru saat semasa ini pengharapan kita makin tumbuh, iman kita makin kuat. Kalau kita makin lemah, kita justru gak terima apa-apa dari Tuhan. Kalau kita makin khawatir, makin takut, imun tubuh kita makin lemah. Dan saya takut juga Corona bisa menyerang kita. Kiranya Bapak Ibu sehat hari ini, semakin kuat dalam Tuhan, dan diberkati Tuhan hari ini. Saya terima kasih. Saya tahu ini masuk periode tidak mudah untuk bangsa kita. Banyak orang berhenti bekerja hari ini. Ada yang di PHK, ada yang tutup tokonya oleh karena sepi pembeli, dan takut banyak orang berkumpul hari ini. Anak kita tidak sekolah lama, kita masih di rumah. Entah sampai kapan waktunya kita bisa kumpul kembali. Sehingga hari ini periode paling sulit bagi Indonesia kita kasih. Nah, tugas kita sama-sama berdoa. Berdoa untuk pemerintah kita, berdoa untuk presiden kita, berdoa untuk Indonesia kita kasih, berdoa untuk kota Bandung yang kita kasih, berdoa untuk Kopernik, Cibaduyut, TKI, tempat tinggal jemaat-jemaat kita, agar mereka alami damai yang berlimpah-limpah. Dan tidak mudah untuk gereja, jemaat kasih. Mereka sebenarnya Jumat mendatang tanggal 5 atau tanggal 10 kita memperayakan Jumat Agung. Peristiwa penting bagi iman kita, di mana Tuhan mati bagi dosa kita. Harusnya kita bisa berkumpul, bersyukur untuk karya Tuhan yang dahsyat itu. Tapi masing harus di rumah masing-masing. Tapi jangan takut, gereja menyediakan perjamuan suci. Kita tak ada perjamuan suci yang bisa Anda ambil di gereja. Kalau Anda takut, hubungi saya akan antar roh Bapak Ibu. Jadi ikuti perjamuan suci lewat streaming seperti ini. Dan pada hari Minggu tanggal 12 nanti tetap ada perayaan Paskah. Doakan agar ide Tuhan tinggal bagi setiap pengurus gereja, bagi hamba Tuhan yang ada, agar jangan momen ini lewat begitu saja. Karena cuma aku yang Paskah kita adakan. Tunggu berikutnya. Doakan sekali lagi biar kita bisa adakan Jumat Agung dan Paskah dengan sukacita dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya kasih gereja juga tidak mudah. Kita masih gak ketemu. Harusnya kita kumpul, saling share, saling menguatkan. Tapi kita masih berpisah. 3 minggu bukan waktu yang singkat. Kita berpisah. Kita gak bisa kumpul oleh karena Corona ini.
Saya rindu kita kumpul. Sebagian Tuhan tidak mudah untuk berpisah dengan jemaat, karena saya kembali mesti ketemu dengan domba-domba saya. Tapi sabar Bapak Ibu, meskipun tidak mudah. Ini bukan soal membangkang sama pemerintah, bukan soal nggak ngurus sama aturan, bukan. Atau soal apa sembahyang nggak saya terima, bukan itu. Tapi ini gereja adalah bersekutu, berkumpul, ada pujian, ada firman, ada sekutuan orang percaya itu gereja. Tapi sekali lagi, mari kita sabar dalam doa kita. Saya sungguh-sungguh berharap minggu depan bisa berkumpul untuk kita menikmati hadirat Tuhan. Agar segera corona diselesaikan, agar segera corona dapat diatasi, sehingga bisa kita normal kembali, anak sekolah normal kembali, ibadah normal kembali. Jangan putus harapan. Hari esok yang baik bersama dengan Tuhan yang kita sembah. Sudah kasih, sekarang apa sikap kita menghadapi situasi seperti ini? Orang di luar sana mungkin stres, orang di luar sana ketakutan, kehilangan arah, kehilangan akal. Nah, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Apakah sama? Justru kita makin takut, makin tertekan, gak punya pengharapan. Itu artinya garam kita ditawar. Itu artinya terang kita padam. Saya berdoa tetap tidak kehilangan iman, gak kehilangan pengharapan dengan Tuhan. Yang bedakan satu, kita dan dunia Bapak Ibu. Apa itu? Sikap dalam mengatasi masalah. Dunia boleh berubah, COVID menyerang di mana-mana, corona menyerang di mana-mana. Tapi anak Tuhan, sikapnya berbeda dengan dunia. Nah, sikap seperti apa harus kita miliki sebagai orang percaya? Tetap bertahan apapun kita hadapi. Renungan hari ini saya ada di kitab Yakobus pasal pertama ayat 2-8. Mari buka kitab kita di rumah masing-masing dan kita menikmati setiap berkat firman Tuhan. Yakobus pasal pertama ayat 2-8, demikian firman Tuhan. Saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dengan iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Sikap apa kita ambil Bapak Ibu? Ini jemaat di Yakobus, jemaat teraniaya, mereka kocar-kacir, mereka terancam. Mungkin kondisinya lebih parah dari kita. Kalau corona itu menyerang, tapi tidak semua, dan masih ada obatnya. Tapi namanya jemaat yang ada dilayani oleh Rasul Yakobus ini menderita aniaya, terancam nyawanya. Mereka mengalami sisa yang begitu dahsyat. Nasihatnya dahsyat Bapak Ibu. Dan kondisi seperti itu, Rasul Yakobus berkata, ayat yang kedua, saudara, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Jadi apapun yang mereka alami, Rasul Yakobus berkata, anggap sebagai sebuah kebahagiaan. Ini aneh Bapak. Bagaimana mungkin pencobaan itu kebahagiaan? Bagaimana mungkin COVID-19 yang sebagai kebahagiaan buat kita? Buat kita mungkin berhenti bekerja, berhenti beraktivitas, tetap di rumah hari ini. Anak kita tidak sekolah, bagaimana mungkin sebuah kebahagiaan?
Saya temukan jemaat lain berkata, anggaplah ini sebagai sebuah keuntungan. Jadi pencobaan yang kita alami adalah sebuah keuntungan. Nah, untungnya di mana, saudara kasih? Dari mana untung? Ternyata ketika pencobaan menimpa kita, Alkitab berkata, itu ujian iman yang sesungguhnya. Ini rela nyata dari ujian iman kita. Kalau berkat Bapak Ibu, kadang kita lupakan Tuhan. Kita cinta berkatnya, lupa sama memberi berkat. Tapi ketika ujian iman menimpa kita, itulah waktunya iman kita sungguh-sungguh diuji dengan benar. Apakah iman kita melekat dengan Tuhan dengan segenap hati, atau hanya menempel? Apakah iman kita hanya ikut-ikutan orang, atau iman kita berakar kuat? Dengan pencobaan yang kuhadapi, kita beruntung. Karena masa kasih membuktikan kemurnian imanmu yang besar, harus punya akar yang kuat. Makin angin menerpa kuat pohon itu, maka akarnya nancap tajam ke tanah. Sampai dengan orang percaya, ketika tantangan menimpa kita, COVID-19 menyerang kita, ini waktunya iman makin berakar kuat, mencakram kuat sampai tembus ke mata air yang kuat, sehingga badai apapun yang menimpa kita tidak lelah, tidak takut, tidak bimbang, karena akar kita melekat kepada pohon kehidupan, itu Tuhan Yesus yang kita sembah. Jadi saya berdoa ini waktunya iman diuji dengan benar, dengan tantangan persoalan yang kau hadapi. Ketika iman berakar kuat, Alkitab berkata, buah akan dihasilkan, dan kita tak kurang satu apapun dalam Tuhan. Ketika iman makin melekat kepada Tuhan dengan segenap hati, berakar kuat kepada Tuhan, masukkan buah-buah yang matang bagi Tuhan. Ternyata ujian iman sebagai sebuah kebahagiaan, keuntungan buat kita agar iman makin kuat berakar, dan kemudian menghasilkan buah yang matang. Buah apa itu? Buah sukacita. Buah apa itu? Buah ketekunan, buah pengharapan, buah kasihmu kepada Tuhan. Ketika tantangan makin ada menimpa kita, akar iman makin kuat, disitulah muncul buah-buah yang memuliakan Tuhan. Kiranya jemaat tempat ini, jemaat yang menghasilkan buah untuk memuliakan, membesarkan nama Tuhan, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Masalah boleh menimpa kita, situasi menakutkan di antara kita, tapi orang yang percaya dengan Tuhan, iman yang kuat, dan makin berbuah lebat, makin memuliakan Tuhan. Saya kasih, mungkin ada pertanyaan kepada saya ini, Pak, Bapak Pendeta, saya jemaat. Bapak mungkin kuat, saya tidak. Jangan salah Bapak Ibu, Tuhan kita sama. Allah kita sama. Allah menolong Yakub, menolong saya. Tolong Bapak Ibu. Allah Abraham, Allah Ishak menolong mereka. Allah juga tolong kita. Yang ditolong, Tuhan juga tolong kita. Bagaimana kita tidak mampu? Kita mau bertahan tidak bisa. Kita berkata apa buat kita? Suatu kasih, mari temukan kita sama-sama. Ayat yang ke-5. Tetapi apabila di antara kamu ada kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepadanya. Ketika persoalan menimpa kita, kita sudah berjuang, bertahan tidak kuat, kita berkata apa? Minta hikmat, saudara kasihi. Nah, kalau kita berubah sekali waktu tantangan menimpa kita, jangan minta diangkat masalah itu, atau jangan ngutuki orang menyalahkan keadaan, tapi minta hikmat. Kasih hikmat itu apa sih? Wisdom, bukan? Saya menemukan 3 hal penting dalam hal hikmat itu. Yang pertama, hikmat adalah catat baik-baik apa itu hikmat. Jangan dengan sungguh-sungguh kita tidak salah memahami. Hikmat itu apa, Bapak-Bapak? Kemampuan menemukan sumber masalah, kecakapan menemukan sumber masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa itu hikmat? Apa itu hikmat? Menemukan jalan keluar atas masalah itu. Dan ketika apa itu hikmat? Mengambil sisi positif dalam masalah itu.
Hari ini kita semua tahu apa masalah yang menimpa kita. Itu sumbernya COVID-19, Corona. Buat kita semua berhenti, usaha berhenti, anak-anak tidak sekolah, kita masih stay at home, ada perasaan bosan, boring. Nah, tangkap itu. Apa penyebabnya? Itu hikmat Corona. Oke. Nah, tangkap masalahnya sekarang adalah gimana cara mengatasinya. Pemerintah berkata, stay at home, tinggal di rumah, jaga jarak, jangan kumpul banyak orang. Kita ikuti. Itulah yang berhikmat. Dan jangan lupa juga jaga kesehatanmu, jaga istirahatmu, makanmu, olahragamu dijaga. Kau perlu vitaminmu, lebih itu jangan stres. Nah, banyak orang tahu masalahnya apa, tahu cara menyelesaikan, tapi nggak berbuat apa-apa, percuma. Tahu COVID-19 menyerang kita, kita masih jalan, hidup sembarangan, pasti kena. Siapapun nggak kebal dengan penyakit ini. Tapi orang yang punya hikmat, pertama menangkap apa penyebabnya, dan kedua penting buat kita yang bersama-sama adalah bagaimana cara mengatasi masalah itu. Dan ketiga penting Bapak Ibu, ambil sisi positif atas masalah itu. Semua orang punya masalah, tapi orang yang percaya dengan Tuhan punya hikmat. Dia nangkap sesuatu di balik itu semua. Ada apa? Corona itu ada maksud Tuhan di dalamnya. Untuk apa? Sadar kita bergantung sama Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan. Di luar Tuhan kita bukan siapa-siapa. Hidup kita jaraknya tipis antara hidup dan mati. Makanya penting kita bersekutu. Penting kita mencari Tuhan hari ini. Sekalipun kita di rumah, baca Alkitabmu, pujian penyembahanmu, doamu jangan lepas-lepas. Itu kekuatan kita dalam Tuhan. Dan lebih itu penting Bapak Ibu, dengan peristiwa COVID-19 ini, keluarga kembali harmonis. Ada persekutuan doa di sana, dan misbah keluarga di sana saling menguatkan. Selama ini mungkin sibuk semuanya, bisnis kita, pekerjaan kita, hobi kita lupa semuanya. Ya peristiwa ini keluarga semakin utuh. Saya berdoa sungguh-sungguh waktu nanti kita selesai COVID-19, iman makin sungguh-sungguh, gairah makin sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jeda waktu selang kita berhenti 3 minggu ini. Setelah itu rohmu kembali berapi-api cari Tuhan, dan keluarga makin utuh, dipersatukan dalam doa dan misbah keluarga di rumah masing-masing. Jadi mari kita semua minta hikmat. Jangan minta yang lain, minta hikmat. Nah, sekarang kita bertanya berikutnya adalah minta kepada siapa Bapak Ibu? Alkitab berkata minta kepada Allah. Jadi hari ini ketika engkau gak bisa apa-apa, minta hikmat kepada siapa? Allah. Karena Alkitab berkata takut Tuhan adalah permulaan hikmat. Jadi semuanya hari ini arahkan hatimu, arahkan pikiranmu untuk datang kepada Tuhan, kepada dukun, kepada orang pintar. Toh ternyata Pak Dukun bisa menyembuhkan Corona misalnya. Kepada orang pintar, Corona bisa sebenarnya, ternyata tidak. Menyerang semua negara sekarang ini. Banyak orang meninggal karena COVID-19. Jadi itu berarti membuktikan dukun, orang pintar tidak berkuasa. Hanya satu Tuhan yang disembah. Mari minta kepada Tuhan. Kenapa ini minta sama Tuhan Bapak Ibu? Alkitab berkata Allah itu murah hati. Apa murah hati itu? Murah hati berarti suka memberi. Allah itu murah hati karena dia punya surga, dia punya bumi, semua yang dia punyai. Hari ini mintalah kepada Allah yang murah hati itu, yang memang suka memberi. Dan dia itu gak tahan hatinya kepada orang yang meminta. Karena kita berkata ketuklah, carilah, pintu akan dibuka, dapat mendapatkannya. Hari ini tinggal satu perkara yang oleh Bapak, minta, ketuk pintu hati Tuhan. Karena Allah itu murah hati. Nah,
Masih ingat Alkitab perumpamaan mengenai hakim yang jahat? Ya, hakim yang jahat, nggak kenal Tuhan katanya. Dan dia pakai orang yang datang ke rumah dia, meminta dibela perkaranya. Hakim itu berkata, daripada merepotkan, aku selesaikan masalahnya. Dan kita berkata, orang nggak kenal Tuhan aja ngerti belas kasihan. Nah, Tuhan kita penuh belas kasihan, penuh murah hati. Nggak mungkin anaknya minta roti diberi ular. Mari sama-sama tertutup hati Tuhan. Haleluya. Saya yakin dengan penuh iman, Tuhan butuh, Tuhan yang menunggu untuk meminta. Nah, kita berkata, engkau belum terima apa-apa, kan engkau belum minta sesuatu oleh Tuhan. Mari kita minta. Mari minta. Dan ingat sekali lagi, permintaanmu itu menentukan imanmu. Permintaanmu itu menentukan kadar imanmu. Yang kau minta apa nih? Allah itu murah hati. Jika Anda tidak minta hari kawan Tuhan, rugi. Mari minta hikmat. Tuhan itu murah hati. Kita sedia banyak berkat buat kita. Mari minta pada Dia. Yang kedua, mengapa kita minta pada Allah? Karena Allah itu pernah menjadi manusia. Artinya apa? Dia mengalami yang dialami oleh manusia saat dia Natal lahir di kandang domba. Dia bergumul hidup selama 33 tahun. Dia mengerti artinya kekurangan, kelaparan. Dia mengerti. Dia susah bekerja bersuang kayu. Kemudian dia memilih jalan salib, mati tergantung di kayu salib. Artinya apa sekali lagi? Karena dia mengerti manusia itu akan menderita dalam dosa. Upah dosa adalah maut, tapi dia tanggung sendiri kayu salib untuk mati bagi kita. Bahkan dia bangkit pada hari ketiga. Dengan tujuan apa? Agar hal yang menakutkan kematian dikalahkan Tuhan. Jadi hari ini tepat engkau datang kepada Tuhan. Dan dia sebagai orang percaya, jangan pernah takut datang. Dia murah hati, tapi dia pernah mengalami namanya hidup sebagai manusia. Dia hanya di langit, tapi di bumi, malah di hati sebagai Immanuel. Jadi mari datang kepada Tuhan, minta kepada Allah hikmat itu, agar kau bisa mengatasi masalahmu, ngerti masalahnya apa, dan ambil hikmat di atas persoalan yang kau hadapi itu. Jadi Allah menunggu. Masihkah engkau nggak berdoa hari ini? Masih kau bermalas-malas, berpatah-patah dengan Tuhan, nyalakan keadaan, bangkit umat Tuhan. Kau dikasihi Tuhan, mari bangkit sama-sama. Allah menunggumu untuk kau berdoa, berlutut, minta pada Allah, karena Dia murah hati dan pernah menjadi manusia seperti kita. Hari Jumat kita merayakan perayaan Pejama Suci. Di khotbah ini saya akan pandu bagaimana cara Pejama Suci nanti. Ikuti dengan sungguh-sungguh, penuh iman. Katakan, Tuhan yang kusembah, kau menjadi manusia. Kau mengerti masalahku, ya, apapun yang kubawa hari ini dapat selesaikan bersama dengan Tuhan. Terus semangat dalam Tuhan. Nah, bagaimana sikap kita sekarang atau meminta kepada Tuhan itu? Alkitab berkata, jangan pernah ragu-ragu, jangan bimbang waktu kau meminta. Orang bimbang itu sama dengan gelombang laut yang diombak-ambing kian kemari. Orang bimbang sama dengan khawatir, Bapak Ibu. Itu artinya mendua hati, gak punya pendirian. Hari ini kuat, besok lelah. Kau sudah berdoa, ditawar hati. Alkitab berkata orang yang mendua hati gak tenang hatinya, jelas. Karena hatimu gak fokus sama Tuhan, fokus sama masalahmu, sama persoalanmu. Alkitab berkata, jangan pernah ragu atau kau meminta. Ingat Bapak Ibu, khawatir, bimbang, ragu-ragu itu berdosa. Karena kau sedang melakukan masa Tuhan. Ya, saya tahu Tuhan sama, tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama tidak pernah berubah. Yang berubah cuma sikap kita. Tapi Tuhan tidak pernah berubah. Sekali memilihmu, Dia menghormati hidupmu, menghargai hidupmu. Dan dalam genggam tangan Tuhan yang kuat, jangan pernah menyerah.
Saudara, sikap kita dalam meminta adalah jangan khawatir. Tidak boleh ragu dan bimbang. Karena Alkitab berkata kalau engkau bimbang ragu, seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Hari ini kau beriman, mendengar sesuatu kau lelah, kau lemah, dan kau kembali takut dan bimbang. Hari ini kau semangat mencari Tuhan, esok hari kemudian Anda khawatir. Dan Alkitab berkata engkau nggak terima apa-apa. Karena orang mendua hati itu tidak menerima apa-apa. Artinya apa mendua hati, saudara kasih? Sisi lain dia beriman, hatinya berpaut kepada Tuhan. Sisi yang lain dia bimbang dan ragu-ragu. Orang semacam ini gak akan terima apa-apa dari Tuhan. Jadi waktu kau minta hikmat, minta pertolongan Tuhan, yang murah hati itu, yang pernah jadi manusia itu, jangan pernah bimbang dan ragu-ragu. Sebab kenapa kau tidak boleh bimbang dan ragu-ragu? Saat kau bimbang ragu-ragu, sama dengan Anda meragukan kuasa Tuhan. Perhatikan baik-baik. Iman itu membuka kesempatan. Iman itu membuka anugerah buat kita. Tapi khawatir adalah menutup pintu anugerah itu dan kesempatan itu. Jadi percuma Anda beriman saat Anda khawatir. Karena semua pintu kesempatan ditutup sendiri oleh Anda. Jadi hari ini jangan pernah bimbang dan ragu-ragu. Karena Alkitab berkata dengan sangat jelas kepada kita. Kalau engkau memintanya, seolah-olah kau sudah menerimanya. Dengan keyakinan, waktu kau minta kepada Tuhan, Tuhan mendengar, Dia mengerti keadaanmu, Dia pernah jadi manusia, maka Dia sanggup menolongmu. Jadi hari ini, minta dengan segenap hati, dengan keyakinan, aku sudah menerima yang terbaik dari Tuhan. Apa masalahmu hari ini? Apa persoalanmu hari ini? Dengan keyakinan, Tuhan yang kusembah mendengar doaku. Karena Tuhan itu telinganya kurang panjang mendengar doa kita, dan tangannya tidak kurang panjang untuk menjangkau hidup kita. Satu keyakinan, Tuhan yang kita sembah sanggup mendengar dan menolong doa-doa kita. Dan berikutnya saya kasih, kenapa kita tidak boleh bimbang dan ragu-ragu? Karena Alkitab berkata sekali lagi, Allah memberi lebih dari apa yang kau doakan dan pikirkan. Bila hari ini kau mengimani ayat ini, hari ini apa yang kau pikirkan? Apa yang kau minta dari Tuhan? Kelimpahankah? Sukacitakah? Pemulihankah? Minta dengan segenap hati. Saya mengatakan dari awal tadi, permintaanmu itu menentukan iman dan kualitas iman. Yang kau minta apa? Jangan kecil, yang besar melampaui akal pikiranmu. Maka Dia menyediakan lebih dari apa yang kau doa dan pikirkan. Ketika kau berdoa, berkata, aku tahu yang kudoakan gak pernah sia-sia. Karena kau mendengar doaku, lebih itu kau jauh melebihi apa yang kau minta dan kau doakan. Tetap semangat, jangan menyerah. Esok hari, minggu depan, bulan depan lebih baik dari hari ini. Karena Allah terus bekerja hidup selama-lamanya, mengerti hidupmu dan sanggup menolong hidupmu. Jika hari ini sebagai orang percaya, sekali kau milik Tuhan, kau dihargai Tuhan. Sekali kau milik Tuhan, hidupmu di tangan Tuhan, tangan Tuhan yang kuat menolong hidupmu. Jadi hari ini, apa masalahmu? Gunakan imanmu. Kau bisa angkat tanganmu, arahkan di televisi Anda, di gadget Anda, di HP Anda. Dengan iman berkata, aku yakin sudah menerimanya. Bahkan lebih dari apa yang kau doakan dan pikirkan dalam hidupku. Mari angkat tanganmu, arahkan di TV-mu, gadgetmu, HP-mu. Saya mau berdoa. Tuhan lihat tangan-tangan yang terangkat, teracung kepada HP, gadget, dan TV. Dengan penuh iman, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dan sekali lagi impartasi Tuhan bekerja dari tempat ini untuk melawat jemaat di mana mereka berada, yang melihat tayangan ini. Mereka semua diberkati. Dan bila hari ini, hari pemulihan bagimu. Karena Tuhan hidup dalam kehidupanmu dan tidak menolong kau setengah-setengah. Sampai rencana Tuhan berlaku bagi hidupmu.
Kesembuhan terjadi, mujizat terjadi hari ini, pemulihan terjadi hari ini. Haleluya, haleluya. Sekarang angkat tanganmu bersama-sama. Dan bila terimalah berkat. Tuhan memberkati hidupmu dan menyertai hidupmu. Tuhan menyerahkan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadap wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Tuhan berkati rumah tanggamu, Tuhan berkati pekerjaanmu, kandunganmu, keluar masukmu dalam kasih karunia Tuhan. Kau akan naik dan terus naik dalam kemuliaan Tuhan. Dan bila berkatalah Bapa kau terima hari ini kasih anugerah dari Tuhan Yesus yang mengasihimu sampai selama-lamanya, dan pertolongan Roh Kudus bekerja dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai bertemu dengan Tuhan. Dan dia berkata kepada kita, sabaslah hambaku yang setia, kau layak masuk kerajaan surga. Yang percaya berkata sama katakan amin, amin dan amin. Jangan takut, doa saya menyertai Anda dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.